Tabeawaya, Shalom, good day everyone, dimanapun berada. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu di tengah pandemi COVID ini. Jumpa lagi di Torang P Channel bersama Jeffrey Liando, Tommy Nahasa Melbourne. Perkenalkan, saya Jeffrey yang saat ini tinggal di Melbourne, jadi saya live dari Melbourne, Australia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan beberapa berita update. Kemudian 15 menit dari sekarang jam 6.30 kita akan mulai session khusus yaitu obrolan dan diskusi membahas sejarah Gemim dari rahim NZG, Netherlands Zendeling Genootschap and Indische Kerk. Jadi dua organisasi Belanda, yang satu misionaris Belanda dan yang satu gereja Belanda. Oleh teman kami di sini yaitu Dr. Denny Pinontoan dan Brur Bode Talumewo. Kita akan membahas sejarah Gemim. Kemudian akan dilanjutkan dengan sekilas tentang Gemim Melbourne yang akan dibawakan oleh Penatua Shirley Mentang sebagai ketua atau koordinator jemaat Gemim Melbourne, Jemaat Immanuel Melbourne yang baru diresmikan oleh Pendeta Hen Arina tahun lalu, ya. Setelah itu kita lanjut dengan renungan mingguan. Oke, tanpa menunda lagi, saya akan mulai dengan berita pertama. Oke, berita pertama kali ini saya mulai seperti biasa dengan sharing dashboard. Saya mulai dari keadaan COVID dunia. Global cases sekarang sudah meraih angka 39.300.000. Ini menaik kira-kira 1 juta dari dari minggu lalu. Kemudian global deaths is 1,1. Jadi ini naik sekitar 200-300.000 per minggu. Oke, tetap Amerika paling di atas ya. Dan untuk Eropa, saya mendapat kabar dari teman beberapa kawanua di Belanda, katanya mereka sedang mengalami second wave lockdown. Jadi juga saya dapat konfirmasi di Prancis juga mengalami second wave lockdown. Jadi di Eropa basically mendapatkan second wave dan ini tidak begitu bagus karena mereka akan memasuki musim dingin, winter, di mana kemungkinan untuk coronavirus menyerang akan lebih besar lagi. Oke, saya lanjut ke berita, ya boleh dibilang ini kabar baik ya. Kabar baik dari Victoria, negara bagian Victoria dalam waktu 24 jam terakhir hanya mendapatkan 1 kasus baru. Tidak ada yang meninggal, ya. Jadi bagus, tidak ada yang meninggal dunia, 0 life loss. Seperti bisa dilihat grafiknya menurun, ya. Saya akan masuk ke analisis yang lebih nasional lagi, ya. Ini saya dapat grafik dari theguardian.com. Ini kita bisa telusuri perjalanan pandemi COVID di Australia. Ini terjadi mulai Maret, itu naik ya. Ini the first wave. Kemudian sejak April, Mei, restriction dibuka. Jadi waktu bulan Maret semua udah mulai lockdown bertahap. Kemudian restriction dibuka di bulan Mei. Bulan Juni mulai masuk spike lagi. Nah, di Victoria khususnya, negara bagian Victoria. Kemudian mulai restriction, pembatasan dimulai dari awal Juli. Di sini terus lockdown di bulan pertengahan Juli, masuk ke Agustus total lockdown. Kita lockdown 2 bulan dan sekarang kita sudah masuk ke arah ke bagian yang rendah ini, Victoria. Jadi banyak pembukaan. Minggu depan, besok akan ada pengumuman pembatasan itu akan dilepas. Oke, jadi bayangkan ya, saya pribadi sudah mulai kerja dari rumah dari bulan Maret, jadi udah 7 bulan lebih ya. Dan polusi kantor saya pribadi bilang kita tidak akan kembali ke office sampai vaksin itu ditemukan ya.
atau kita kembali ke kantor klien sampai vaksin itu ditemukan. Karena ada policy dari klien juga tidak menerima konsultan untuk datang. Jadi boleh dibilang saya akan bekerja dari rumah akan sampai awal tahun depan. Oke, nah sekarang besok ada pengumuman ya bahwa sampai hari ini kita tidak boleh diperkenankan keluar rumah lebih dari 5 kilometer. Ya. Jadi 5 kilometer maksimum. Nah, besok pengumumannya kalau diizinkan, kalau misalnya Premier atau Dan Andrew, Premier Dan Andrew menganggap sudah bisa dikendalikan, pembatasan itu akan dibuka dan kita bisa keluar sejauh apapun. Ya, tidak ada 5 km restriction lagi. Dan saya ada ide menarik untuk Torang Pet Channel minggu depan ya. Jadi tunggu aja, Torang Pet Channel akan ada program menarik khusus merayakan bahwa pertama kebebasan kita untuk travel lebih dari 5 kilometer. Boleh ketemu teman-teman 10 orang di luar, outdoors. Jadi ini suatu berita yang bagus juga. Jadi kita boleh buat public gatherings 10 people. Kalau di rumah kelihatannya belum, masih 5 maksimum. Kafe sudah buka, ya, boleh 20 orang. Kafe boleh 20 orang di indoor dan 50 outdoor. Tapi gereja masih belum boleh. Outdoor 10, jadi public ya mudah-mudahan dibolehkan juga ya, kita berdoa. Mudah-mudahan gereja dibolehkan, kita boleh bergereja lagi walaupun maksimum 20 orang. Wedding 10 orang, funerals 20 people. Jadi kira-kira begitu, ini beritanya besok sore ya, mudah-mudahan berita bagus. Oke, sekarang saya masuk ke sebentar. Saya masuk ke berita New Zealand election. Oke, teman-teman dari New Zealand, mereka melakukan pemilihan umum hari ini, di mana mereka memilih wakil rakyat mereka di parlemen, dan semua mengarah ke dua partai besar, yaitu Partai Labour dan Partai Nasional. Ya, ini kalau saya share, ada beritanya mungkin. Jadi kemungkinan, nah ini sudah ada beritanya. Oke. Ini berita dari. Oke. Di dalam berita dibilang kalau bisa dilihat sini Labour menang 50%. Jadi dia mendominasi kursi di parlemen 50%. Sebenarnya 50% ini Labour tidak perlu berkoalisi dengan Green lagi. Dia menang absolut ini, Labour. Dia menang absolut ya. Ini emang sejarah baru ini di New Zealand di mana Labour menang absolut ya, dengan Partai Nasional yang dampaknya berarti dampaknya dengan menang absolut ini dampaknya dia tidak perlu berkoalisi lagi dengan Greens, tapi mungkin tetap dia akan mengambil Greens sebagai temannya ya, mungkin 1-2 menteri lah dari Greens. Tapi yang jelas di parlemen dia akan menang terus. Apapun legislasi yang dia akan masukkan pasti akan diterima karena sebagian anggota parlemen adalah majority adalah Labour. Jadi memang ini sejarah baru ya, kalau boleh saya bilang ini sejarah baru di New Zealand. Oke, ini ada yang lebih jelas lagi. Saya mau share ya. Mungkin ini lebih jelas lagi soal angka-angkanya. Ya, mungkin kalau bisa dilihat di sini. Ya, di sini ada ticker.
itu Labour 50,5%, ya, National 25%, 33 seat. Jadi kursinya emang udah beda sekali. Green 11 seat, 8%. Ada 9 kursi. Labour tuh biasanya dia berkoalisi dengan Greens, ya, National dengan X, ya. Jadi emang total koalisi nasional dengan X dia akan kalah. Kira-kira begitu. Itu berita dari New Zealand, ya. Jadi ya teman-teman New Zealand selamat menikmati hasil pemilu. Sebenarnya bukan hal yang harus dinikmati, ya, tapi boleh dibilang yang megang Labour dia akan senang, ya, akan pesta mereka sekarang ini, jelas. Oke, sekarang ada berita, sebentar, saya akan lihat lagi berita apa lagi ya. Oh iya, ini berita satu lagi nih penting nih. Anak-anak udah mulai masuk sekolah di Victoria. Jadi anak saya ya, yang SD udah mulai masuk sekolah dari hari Senin kemarin, ya. Setelah 2 bulan, 3 bulan mereka belajar dari rumah. Mungkin 4 bulan mungkin, ya. Bisa dihitung-hitung karena ada sempat data 5 bulan, terus ada sempat masuk seminggu, terus masuk di lockdown lagi, jadi belajar lagi dari rumah. Jadi mereka udah balik lagi ke sekolah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oke. Sekarang saya akan masuk ke berita apa lagi nih? Victoria udah. Oh, kalau gitu saya masuk ke berita ini deh, berita rugby dulu ya. Rugby minggu lalu, sekarang lagi Bledisloe Cup, yaitu rugby match antara Australia New Zealand. Oke. Rugby match antara Australia New Zealand. Ini saya akan pasang highlights-nya. Saya akan pasang highlights-nya sementara. Saya akan pasang highlights-nya di waktu sebentar. Saya akan pasang highlight-nya. Oh, sebentar ya. Saya akan pasang highlight-nya. One second. Oke. Oke, where is it? Oke, ini highlight-nya. Saya akan pasang sebentar. Oke. Nama cup-nya Bledisloe Cup, ya. Ini tiap tahun Australia dengan New Zealand bertanding. Dan posisi sampai sekarang nih setelah berpuluh-puluh tahun masih New Zealand menang poinnya, ya. Tahun lalu dimenangkan. Dan ya ini pertandingan rugby, ya, kalau mau dilihat yang All Blacks New Zealand tim itu nama lainnya All Blacks, ya, aliasnya All Blacks. Kalau Australia Wallabies, ya, the Wallabies, ya, kayak kanguru gitu. Ya, di All Blacks karena mereka pakai kaos hitam semua, makanya namanya All Blacks, ya. Nah, ini tapi tim ya itu try. Itu tandanya try, ya, golnya seperti itu, melewati garis pertahanan lawan paling belakang. Ya. Jadi ini bola direbutkan dan mereka akan mempertahankan posisi dengan ini. Kalau yang di depan ini forward, yang badannya besar-besar itu namanya forward. Dia akan mempertahankan posisi bola dengan badan. Jadi kira-kira begitu, ya. Ini akan saya percepat mungkin dengan yang, ya, ini namanya scrum. Ini lagi scrum. Jadi bola itu ada di tengah-tengah di antara mereka. Nah, itu sedang mencari ini. Saya percepat lagi. Nah, ini sebentar, saya akan percepat di sini. Nah, ini direbut. Ya, ini penalti. Ya. Dia masuk.
Ya, ini penalti nilainya 2, ya. Oke. Direbut bolanya ini. Nah, ini serangan balik ini. Diserang balik. Nah, mereka saling mengoper, cuma boleh dioper ke belakang, nggak boleh dioper ke depan. Ya, jadi kalau dilihat diopernya ke belakang. Ya, nanti ada lagi. Nah, ini ada lagi nih. Ini tadi line out ya. Nah, ini lagi lari ke depan, oper selalu ke belakang. Nah, ini berusaha lari terus sampai akhirnya itu berarti gol. Kalau dia bisa mengendalikan, ya memang seru sekali rugby ini. Kalau dia bisa mengendalikan bola dan bisa melewati garis berarti gol. Ya, ini selalu diopernya ke belakang. Ya, ini golnya seperti ini. Ya, dengan tangan. Seperti main bola basket aja. Oke, gimana? Seru ya? Oke, itu berita tentang rugby Australia. Sekarang saya akan kembali ke berita tanah air. Saya melihat peta risiko COVID di Indonesia, ya, seperti yang saya share saat ini. Sebentar, ini akan saya share. Ini peta COVID, ya, risiko penyebaran. Kalau boleh dilihat, kalau kita zoom dibandingkan minggu lalu, ya, karena saya bawa ini tiap minggu, ada perkembangan untuk daerah Sulawesi Utara, ya. Dari yang 2 minggu lalu merah, minggu lalu orange, sekarang Minahasa Tenggara kuning. Berarti ada kemajuan ya di daerah Minahasa Tenggara untuk COVID. Ya, seperti dilihat risiko rendah. Ya, ini berkaitan dengan pilkada yang sedang berlangsung. Ini sangat penting karena apa? Karena memang sudah ada peraturan tidak boleh dilakukan rapat umum ya, publik, peraturan dari ini. Cuman tetap aja pasti ada pertemuan ya, kunjungan calon bupati atau calon wakil bupati atau calon wali kota dengan wakil wali kota, tetap aja pasti banyak kerumunan massa. Jadi ya boleh dibilang bisa diharapkan hijau ya sampai akhirnya pemilihan pemungutan suara nanti di bulan Desember. Oke. Sekarang saya akan stop sharing. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sejarah Gemin. Saya akan masuk ke sesi berikutnya. Tadi berita kita sudah bawakan berita update dari Victoria, dari dunia mengenai COVID ya. Jadi summary dari berita tadi adalah Australia, Victoria khususnya keadaan semakin membaik ya, dan besok kita akan mendengar keputusan bahwa orang diperbolehkan untuk travel lebih dari 5 kilometer dari rumah. Jadi itu, dan orang diperbolehkan untuk bertemu dengan teman-teman di luar dengan maksimum 10 orang ya di taman. Dan sayangnya summary dari berita tadi juga bahwa di Eropa, di Belanda dan di Prancis, seperti dapat konfirmasi dari beberapa saudara atau kawan di sana, bahwa mereka masuk ke second wave lockdown. Jadi berita tidak bagus di belahan dunia satu, tapi belahan dunia lain jadi tidak bagus. Dan parahnya Eropa sedang akan memasuki
musim Natal, musim dingin di sana. Dan COVID itu akan bahaya sekali kalau di saat musim dingin. Oke, kira-kira begitu beritanya, update-nya. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu obrolan tentang sejarah Gemin.